Hadirin yang berbahagia, acara pertama arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan mental spiritual bagi warga binaan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah curah rahmatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Al-Nabi yang merupakan guru spiritual kita di tempat ini, yang kami hormati Pak Ketua Harian Balasan Masjid dan seluruh pengurus yang hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini, yang kami hormati jamaah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah terkait dengan program kegiatan yang ada di BIM Kemaswat. Ya, jadi seperti biasa, untuk kami ingatkan lagi untuk kegiatan pemeriksaan di poliklinik ini kan ada perubahan. Ya, perubahannya adalah gimana kita mulai antri di depan, kemudian masuk ke dalam. Tentunya semata-mata itu bukan dibuat begitu saja, tetapi mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama adalah ketika kita terlalu banyak berkumpul di dalam ruangan yang sangat kecil, tentunya ada penularan penyakit yang kita tidak tahu siapa yang menularkan. Maka itu dipindahkanlah ke ruangan yang lebih terbuka. Kemudian tempat itu disterilkan dari lalu lintas. Jadi di bagian depan pintu itu terkunci. Nanti ke depan juga kita akan semakin memperbaiki kegiatan yang ada di poliklinik. Tapi semata-mata ini untuk kenyamanan daripada pengguna di poliklinik. Artinya kita semua, termasuk saya juga pengguna di situ. Jadi kalau lagi tidak nyaman, tidak sehat, saya periksa juga di situ. Karena itu milik kita semua, maka tentunya marilah kita jaga tempat itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ingin kami sampaikan ke bapak-bapak sekalian, biar tidak mondar-mandir datang ke tempat kami di Binadik ya. Untuk saat ini mungkin sampai dengan hari Sabtu besok ya, itu yang bagian ngurus TB ya, kemudian cuti menjelang bebas ataupun cuti bersyarat, saya lagi ikutkan kegiatan pendidikan di Makassar. Jadi mereka nanti ada 3 hari di sana, mungkin insya Allah baliknya paling lambat hari Sabtu. Kalau baliknya Jumat, ya insya Allah mereka masuk Sabtu. Jadi bapak-bapak yang nanti ada hajatan di sana, mungkin ditunda sebentar. Karena memang di sana tidak ada tenaga lain selain mereka berdua itu. Kalau yang baru ada satu itu tapi belum paham betul. Ya, jadi harap mohon pengertian dari jamaah sekalian. Kalau mau ke sana, dipending dulu Pak. Kalau tidak terlalu penting, tapi kalau penting sekali, nanti datang ke saya saja, tidak apa-apa. Tapi kalau masih boleh ditunda dulu. Jadi teman-teman ini lagi disekolahkan
supaya bisa lebih cerdas dan bisa melayani dengan baik kepada bapak-bapak sekalian. Nah, kemudian tentunya sebagaimana informasi dari MC tadi, Pak Ustadz kita ini tentunya mau melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Kita doakan dalam perjalanannya beliau bisa kembali ke tempat kita dengan selamat. Dan kami juga menitipkan, kami didoakan Pak Ustadz, insya Allah kami juga dipanggil sebagaimana Pak Ustadz dipanggil. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dua hal penting tadi ya, terkait dengan kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini. Untuk sementara bukan kita tutup, tidak ada tutup kan? Karena memang kalau memang penting sekali dan sangat urgent untuk ini, nggak apa-apa. Kemarin juga begitu. Jadi kemarin Pak Kun Halid itu mau bebas BB, ya kan? Ya, saya ganti karena itu urgent, penting, harus dilaksanakan, nggak boleh ditunda. Ya, kalau masih boleh ditunda, kita tunda sedikit. Maka saya panggil dari pegawai lain dan ini jalan ke Bapak untuk pelaksanaan. Jadi besok juga ada dua. Insya Allah besok ada dua. Kita juga akan laksanakan. Jadi tidak usah kalau ada urgent seperti itu tidak akan dihalangi untuk itu. Jadi kita akan mencari jalan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama arahan dari Bapak Kasih Binadik. Semoga dapat kita pahami dan cermati bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah dan pemirsa yang menyimak secara live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita dengarkan bersama kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Muhammad Haji Samhadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di Masjid At-Taubah kelas 2A, Lapas kelas 2A Gorontalo ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi akhir zaman, penuntun dari zaman gelap gulita menuju jalan terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kasih Binadi, yang saya sebut namanya Bapak Kasih Lato, sarjana hukum. Yang saya hormati Al Ustadz Al Mukarrom Bapak Haji Riyonaldi Doi SAG. Yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid Lapas kelas 2A Gorontalo, dan rekan-rekan warga binaan yang insya Allah pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore hari ini saya akan membawakan kultum dengan judul Keriduan Orang Tua. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa bil yaumil ihsana wa qul laha qaulan karima. Berbuat baiklah kamu sebaik-baiknya kepada orang tua, dan berbicaralah kamu sebaik-baiknya kepada orang tua. Berbuat baik yang dimaksud adalah jangan samakan perlakuan kita kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang lain. Jangan sampaikan kita samakan kepada orang tua kita. Harus lebih baik kepada orang tua kita. Begitu pula dengan perkataan kita. Perkataan kita dengan teman, dengan saudara harus lebih baik, lebih mulia kepada orang tua kita. Karena orang tua adalah yang mempunyai ridho atas diri kita.
orang tua yang mempunyai doa-doa atas diri kita. Karena kita dimudahkan segala urusan, kita diberikan kesuksesan, kita diberikan jabatan, kita diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas karena ridho orang tua yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, janganlah kita bersombong diri, merasa kita hebat, karena di belakang itu ada ridho orang tua. Suatu kisah dari Uwais Al-Qarni, mungkin sudah banyak kita dengar kisah ini. Dia seorang pemuda yang hanya hidup dengan seorang ibunya. Dia ingin menunaikan permintaan ibunya, yaitu ibunya ingin pergi ke Mekah. Kebetulan beliau ini tinggal di Yaman. Pada saat itu beliau ini tidak mempunyai biaya, dan pada akhirnya dia memelihara seekor lembu. Setiap hari dia bawa naik turun gunung tapi dia gendong. Dia bergembala sambil dia gendong. Karena apa? Tujuannya ialah untuk menguatkan fisiknya, agar apa? Dia bisa memenuhi permintaan ibunya pergi ke Mekah. Setelah fisiknya dirasa sudah kuat, dia pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya. Itulah baktinya seorang Uwais Al-Qarni. Dia mendapat keridhaan dari ibunya, namanya sudah sampai terdengar di langit, dan di akhir hayatnya ribuan malaikat turun untuk menyaksikan pemakamannya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memuliakan orang tua kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, janganlah menyakiti hati orang tua kita. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga yang masih ada bersama kita diberikan kenikmatan umur dan kesehatan, dan yang sudah pergi meninggalkan kita diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian kultum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke acara inti, kami mengajak kepada rekan-rekan sekalian, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah atas berangkat yang insyaallah akan berangkat ke tanah suci guru spiritual kita, yakni Al-Mukarram Ustaz Tajir Ronaldi Doe, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga perjalanan daripada Pak Ustadz akan tiba dengan selamat di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita masuk ke acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ronaldi Doe SAG. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila shiratikal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وزد
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan Bapak Kasih bin Hadik. Alhamdulillah membersamai kita di kesempatan sore hari ini Ketua Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A, saudara-saudara saya warga binaan Lapas kelas 2A Jamaah Masjid At-Taubah. Insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini, serangkaian dengan kegiatan rutin kita yang setiap pekannya kita istiqomahkan untuk kita laksanakan. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang berkenan memberikan syafaat kepada kita umatnya. Orang yang dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak sebagai umat beliau adalah mereka yang banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mutas salawat Jibril dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada ijazah sholawat Jibril. Ijazah sholawat Jibril itu bapak-bapak amalkan dengan cara sholat 2 rakaat di tengah malam. Sebelum mengamalkan sholawat Jibril, sholat hajat dulu 2 rakaat. Di rakaat pertama baca ayat kursi dengan Qul huwallahu ahad. Begitu juga rakaat kedua. Setelah itu membaca sallallahu ala Muhammad. Kalau yang diijazah itu hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nanti dia tutup akan. Jadi sallallahu ala Muhammad itu dibaca 1000 kali pertama di malam itu. 1000 kali, paling 15 menit. Ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam. Baru tiap hari, tergantung bapak-bapak punya kesanggupan berapa kali, silahkan diamalkan. Sholawat itu salah satu fungsinya adalah menambah rezeki daripada bapak-bapak sekalian. Hadirin yang mulia yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berterima kasih di kesempatan ini. Sebelum masuk materi, alhamdulillah saya sangat terkesan didoakan oleh jamaah sekalian. Pak Kasih, saya tidak tahu saya ingin bahagia. Saya tidak tahu saya ingin mau daftar sebagai jamaah haji. 2013 saya masih sementara kuliah. Saya punya kerja apa? Tidak ada. Cuman imam masjid yang kebetulan tak daftar di Pemda.
Dan kalau di Pemda itu dia punya gaji 3 bulan 1 kali, itu pun kalau tidak macet. Kadang nanti 6 bulan 1 kali, yang 3 bulan polisi tidak ada, kalau 3 bulan dia mau tarif. Di setiap doa pemberangkatan haji kuat menangis saya. Kenapa? Ini orang sompigi tiap tahun ada doa pemberangkatan di masjid saya. Setelah doa pemberangkatan itu ada salam-salaman dengan jamaah. Saya sompigi masuk di kamar tempat imam itu, sompigi menangis di situ. Ya Allah, kapan anak ini tak berangkat? Tapi saya punya, antara saya punya harapan dengan saya punya logika tertolak belakang. Mau berangkat walau yuk uti jakal aja uti. Mau berangkat bagaimana tidak ada kerja? Mau berangkat bagaimana tidak ada usaha sama sekali? Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang yang tidak mau disebutkan namanya. Saya minta izin ke beliau. Saya mau diceramati, Pak. Jangan, kasih biar saja saya. Beliau ini berjaga cerita dengan saya. Ustaz, anak boleh dapat uang dari bank. Anak mau umroh sekarang. Dan anak sebawa anak punya paman dengan timai tua punya paman. Oh, begitu Pak Haji. Iya. Saya udah bilang, insya Allah selamat Pak Haji. Beliau pikir umroh sampai selamat pulang lagi. Oh, masih ada cerita. Saya masih ada uang dari Bank Uti. Saya ini suka membacari 2 orang yang saya mau kasih umroh. Saya tidak berani bilang suka. Ya, luar biasa gengsi waktu itu. Orang som dapat tahu kamar memang tidak ada apa. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Puncaknya ketika orang selesai sholat isya masih berdiri di muka pintu pagar masjid. Anak suka makasih umrah orang putih. Saya mau bapak diam. Kapan anak yang bilang kemarin? Tiba-tiba dia tolong. Ente mau putih? Mau kasih daftar umrah? Saya bilang Pak Haji, oh hilau. Oh dia dulu latihan. Tidak ada yang akan matolakan apa yang berada di pesawat ya. Beliau bilang, kalau begitu besok pada daftar umroh. Besok pada daftar umroh panggil kamari 1 orang. Panggil kamari taman 1. Spontan yang tak lintas pas saya punya pikiran adalah teman yang sama-sama imam masjid. Pak Haji kasih daftar umroh orang. Kasih lengkap kerja berkasih langsung pergi daftar besok. Tidak mau anak. Mati-matian Bapak Ibu sekalian, orang ini tidak mau sama sekali. Tidak mau anak. Kan masih mau baru daftar ini, mau berangkat besok. Ambil kamar saya berkas, tidak mau sama sekali. Akhirnya tidak jadi. Hanya ada teman yang satu, ketika ada pembicaraan tentang ini, dia langsung bilang, tidak boleh saya saja. Pak Haji langsung bilang, oke, kalau begitu ente saja. Orang tua pergi langsung pada daftar di Mandiri. Sampai di Bank Mandiri, Pak Haji bilang, mau umrah atau mau daftar haji? Saya bilang terserah Pak Haji. Karena saya mulai kecewa, dia jaga kaspor ayam begini. Pak bilang karena kalau tidak menjadi. Jangan sekalian terakhir beliau putuskan pada daftar haji saja. Luar biasa sosok yang saya ada cerita ini. Beliau pergi kamari pada daftar itu, ada naik motor tidak pakai sandal. Ada itu dia punya baju cuma pakai baju singlet, masuk sampai di ruangan atasan itu. Saya bilang luar biasa sekali. Tidak pernah Bapak Ibu jamaah sekalian ada tak parkir tanpa ada 5 DP auto di rumah, tidak pernah satu kali saya dapat lihat ada naik auto. Saking waraknya, saking tawaduknya beliau. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil orang yang mampu, tapi insya Allah Allah mampukan orang yang dipanggil.
Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya tidak ada kerja, tapi tidak tahu Allah Subhanahu wa taala punya jalan takdir luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau kisah itu sudah masa materi itu orang masih ada 1 jam toh. Kalau tadi yang Bakultum bawa cerita tentang Uwais Al-Qarni, seorang yang bukan sahabat dia karena tidak ketemu Nabi, tapi Nabi tahu siapa dia. Makanya Nabi titip doa kepada para sahabat, kalau aku dapat dengan orang yang begini, ciri-cirinya seperti ini, dia punya model seperti ini, sampaikan dapat salam dari orang yang dapat salam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah, sama bercerita tentang sosok yang kita orang kenal. Biasa orang itu, orang Gorontalo umumnya, kalau aku dapat dengan orang yang minta maaf sedikit mokoboro, kita orang sering sebut orang itu dengan ente ini Pahlul. Ternyata Pahlul itu bukan cerita hoax. Pahlul itu ternyata ada. Dia hidup di zaman dinasti Abbasiyah, di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid, satu zaman dengan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas orang kerajaan, karena Abu Nawas punya jabatan, dia punya jabatan qadi, Abu Nuwas. Kalau Bahlul namanya Abdul Wahab Uhlul bin Amr. Kenapa sudah di top orang bilang Bahlul ente ini? Karena memang dua orang ini, Abu Nawas dengan Bahlul ini, orang yang merubah karakter daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang dikenal orang yang tamak luar biasa, orang yang cinta dunia luar biasa, orang yang peringas luar biasa. Berkat dua orang ini, berkat Abu Nawas dan berkat Bahlul, raja punya kehidupan berubah 100% menjadi orang yang zuhud luar biasa. Abu Nawas kan terkenal dengan doa apa? Doa i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi. Ilahi, wahai Tuhanku. Ini dari para kolol oleh Abu Nawas ini. Ilahi, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas masuk surga, merendah dia. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tapi kamu masuk neraka Allah tidak kuat. Doa Abu Nawas. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kalau begitu, berikanlah pintu, bukakan pintu taubatmu untuk waghfir dzunubi. Ampuni dosa. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas semua dosa-dosa besar. Dengan doa-doa Abu Nawas ini, sebenarnya Imam Syafi'i itu ketika Abu Nawas meninggal, Imam Syafi'i bilang, anak tidak mau sambayan orang ini, anak tidak mau salati orang ini, karena waktu dia menjabat lupa yang dia bikin dan tidak ada yang betul. Tapi ketika Imam Syafi'i datang melihat jenazah Abu Nawas, ditemukan ada secarik kertas di kantong baju Abu Nawas, dan secarik kertas itu tertulis doa-doa yang indah dari Abu Nawas. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau begitu anak yang mau salat, anak yang akan mengimani dia. Berbeda dengan Bahlul. Bahlul ini dia punya tempat tinggal di kuburan, di kompleks pekuburan. Jadi dia pekerja itu bermain gambusi, bermain gambus, dan yang dia hibur adalah penghuni-penghuni kubur. Jatah dia mau tak adil kuliah. Ketika Raja Harun Ar-Rasyid lewat dengan dia punya bala tentara dengan pasukan berkuda, tiba-tiba Khalifah Harun Ar-Rasyid palia umum yang sementara karmain menyanyi-menyanyi di atas kubur. Raja Harun Ar-Rasyid sedikit tersenyum, pandang ente. Raja bilang, "Woi, Bahlul, kapan ente sembuh dari gila? Kapan ente ini mewaras?" Bahlul yang dapat Raja berbicara begitu,
Tiba-tiba Bahlul ini langsung naik ke atas pohon, berpanjat di atas pohon, dan tertawa kamarnya di atas pohon. Apa dia bilang? Harun, kapan ente waras daripada ente punya gila ini? Kapan ente sembuh daripada ente punya gila ini? Khalifah bilang, datang tadi yang mau. Siapa yang sebenarnya gila ini? Anak apa ente? Tiraja turun kamar dari kuda, dia bilang, coba turun kamar dulu. Tapi Tiraja sepakat dia sama dia punya pasukan. Mutasalah sadiki, kasih saja dia ini. Jamaah sekalian telah hati dan dimuliakan Allah. Pagi itu Buhlul turun dari pohon itu. Buhlul itu bahasanya orang sana. Kalau orang punya bahasa itu Bahlul, jadi nama beliau itu Abdul Wahab Buhlul bin Amr. Jadi ketika Bahlul ini turun dari pohon, Tiraja ada tanya, sebenarnya siapa yang gila Uti, anak atau ente? Tiraja yang gila, bukan saya. Apa ente punya alasan bilang anak gila? Wahai raja, saat ini engkau tahu bahwa engkau akan dimasukkan ke tempat ini, dia tunjuk kuburan. Engkau tahu bahwa engkau akan dimasukkan ke tempat ini, namun engkau malah lebih sering mengurus di sana, dia tunjuk istananya raja. Engkau lebih menyukai untuk mengurus yang sana, sedangkan aku hari ini telah mempersiapkan tempat untukku kembali. Tak duduk Tiraja. Tunggu dulu. Kalau begitu kasih kamari nasihat anak. Raja berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Anak mau bilang kemarin si raja ini suka dengan fitnah. Si raja bilang, kalau tadi ente bilang anak gila, anak masih mau terima. Bayangkan bapak ibu, dia bilang gila, dia masih mau terima. Tapi kalau ente bilang anak ini ahli fitnah, anak tidak terima. Wahai raja, kata Buhlul, dalam Al-Quran Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, sesungguhnya kedudukanmu, sesungguhnya anak-anakmu, semuanya adalah fitnah. Saya lihat hari ini Anda lebih sayang harta Anda, lebih sayang anak-anak Anda, lebih sayang istri-istri Anda ketimbang Anda kembali ke jalan Allah. Berarti memang Anda suka dengan fitnah. 2-0. Akhirnya Tiraja, sama nangis Tiraja. Terakhir Tiraja bilang, wahai Buhlul, anak ini raja. Bukan, ente bukan raja, yang raja itu anak. Dia begini saja Uti, sampaikan Anda punya permintaan 3 saja. Nanti permintaanmu akan segera aku tunaikan, akan aku beri. Demi kerajaan yang aku pegang, demi tahta yang ada di tanganku, akan aku kabulkan permintaanmu. 3 saja. Tiraja tidak mendapat sanggup yang saya meminta Uti, percaya. Dia bilang kamari saja. Kalau Tiraja mau paksa, saya bilang, oke, anak semua dengar. Permintaan saya yang pertama, wahai raja, saya cuma minta 1, panjangkan umur saya. Sekali lagi ini merupakan pukulan telak bagi raja. Bagaimana anak mau kasih panjang NTP umur, sedangkan anak-anak tidak tahu antara ini kalau dia kosong tahu atau bagaimana? Karena orang yang mau mati itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada 2 kesakitan luar biasa yang dia rasakan. Pertama, sakit ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan yang kedua, kesakitan yang luar biasa karena dia akan meninggalkan dengan paksa semua yang ada di sisi-sisinya.
dia bekas tinggal dia punya anak, dia bekas tinggal dia punya istri, dia bekas tinggal dia punya harta. Pergi. Sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, kita orang punya umur yang Allah Subhanahu wa taala anak kasih ini, kita orang bikin apa sekarang? Ini mumpung masih bulan Zulqa'dah, baru lewat kamari Syawal, Pak. Ada orang yang posting di Facebook, dia bilang alhamdulillah sokalar poli musim sambayang. Saya bilang memang pura dia mau berkeluar di mana? Puasa dia bilang musim sambayang. Jadi ketika bulan Syawal senang sekali, alhamdulillah sokalar poli musim sambayang. Padahal ini umur Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak tahu kapan dia punya finish. Ini umur jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang anak pakai bikin apa, ini umur yang bagi diperpanjang Allah anak kasih. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Padahal kita orang enggak lupain hadis. Sebaik-baik manusia adalah orang yang baik amalnya, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling buruk manusia adalah orang yang dia punya umur panjang, tapi dia lakukan untuk hal-hal yang tidak berguna, dia lakukan untuk kesesatan, dia lakukan untuk hal-hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Buhlul bilang sama Tiraja, anak punya permintaan cuma yang pertama, Tiraja kasih panjang kamar, anak punya umur. Saya tidak bisa panjang sama sekali Tiraja. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, maka di tempat ini merupakan ladang bagi kita untuk berbenah, ladang bagi kita untuk bermuhasabah. Jangan sampai kita orang punya umur yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan bakal dia mintakan pertanggungjawaban, kita orang pakai di hal-hal yang tidak berguna. Maka selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ampuni ya Allah sekelam dan seburuk apapun masa lalu kami. Ya, minta sama Allah begitu tiap doa. Ya Allah, ampuni, maafkan sekelam dan seburuk apapun masa lalu kami. Kemudian berusaha untuk memperbaiki kita orang punya kesalahan yang pernah kita lakukan. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, hujan suka ceramah hari ini Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekeliling kami dan jangan di tempat kami. Itu doa. Kalau kemarin kan viral pawang hujan, nggak tahu dia punya dia sejak ada yang apa. Kalau doa Nabi begitu, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di tempat yang jauh, tempat yang butuh hujan, jangan jadikan di tempat kami. Sebenarnya para sahabat datang sama Nabi, ya Rasul, kita orang ini hampir 4 tahun tidak turun hujan, tidak ada sama sekali air. Maksudmu apa? Minta kamar sama Allah agar Allah turunkan hujan. Anak meminta kamar hujan, yang penting jangan lari. Darah bilang orang tidak mau lari ya Rasul. Rasul angkat tangan 1 kali langsung hujan. Para sahabat langsung lari, angkat orang punya jemuran. Ada yang tadi angkat dari jemuran. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, 2 hari kemudian datang lagi sama Nabi. Terima kasih. Nabi bilang, datang bapak lagi. Ya Rasulullah, so banjir patora, hujan terus tiap hari. Ini Nabi bilang kan begitu mendoakan Allahumma hawalaina wala alaina. Tapi kearifan lokal orang Gorontalo orang ada doa. Kalau maaf kalau mau saya punya orang-orang tua yang saya lihat orang Gorontalo ada doa minta hujan untuk dia basoran akan. Kan Gorontalo itu
punya tradisi mau cuci baju putih atau mau cuci kulambu putih ketika ada duka. Dan hampir dipastikan kalau sama cuci kulambu lo usungan sama mulai hitam poli awan. Makanya orang Gorontalo kalau ada doa dia mau pawang akan hujan. Samkas kamar di sini. Aji pemerintah pemadi, aji di orang Gorontalo punya tuh Pak. Baru dia bakal akan satu kali, wuling ganti moge, mau habis itu. Alhamdulillah saya coba tidak berhasil. Dan sekarang rahmatullah muliakan Allah. Yang kedua, Buhlul bilang sama Tiraja, masih boleh anak mau minta Pak Ente Raja? Boleh, masih dua dapat permintaan sama kalian kan doain anak boleh mau kasih. Raja anak cuma meminta yang kedua. Apa itu? Selamatkan aku daripada pertanyaan kubur. Ente kira pengujian nasional ini? Kalau ujian nasional mau bocor soal. Kalau pertanyaan kubur, kan ada yang bilang begitu kan? Sedangkan ujian di dunia saja sekocor DP soal, apalagi pertanyaan kubur. Sebelum kas bocor kamar sekarang, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada orang yang bisa bernegosiasi dengan malaikat maut. Belum ada satu orang pun yang sanggup menyogok malaikat munkar dan nakir. Kalau dia bilang dia mau pareto, dia mau pareto satu kali, tidak pakai. Maka jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, pertanyaan yang kedua atau permintaan yang kedua dari Buhlul untuk Raja Harun Ar-Rasyid sekali lagi tidak mampu untuk diberikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Baru bagaimana Raja? Anak penasaran dengan ente punya permintaan yang terakhir, kata Raja. Siapa tahu dengan anak punya kelebihan, dengan apa yang anak punya hari ini, anak sanggup untuk mengabulkan ente punya permintaan yang terakhir. Bahlul bilang, saya yakin dan percaya. Wow, pokoknya kemarin saya petangan kalau Raja sanggup, maka saya kabul saya punya permintaan yang ketiga. Apa itu? Bilang sama Allah, masukkan saya ke surganya Allah. Pukulan telak yang luar biasa bagi Raja Harun Ar-Rasyid. Makanya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, Bahlul bilang, kalau begitu Raja, kalau begitu wahai Harun Ar-Rasyid, Anasan bilang kawan, ente ini bukan raja, ente ini hamba sama dengan anak tidak menjadi ente punya pengikut. Karena apa? Karena apa yang ente ada pegang saat ini hanya akan menambah ketebalan hati saya, menjadikan hati saya bertambah hitam, jauh dari cahaya Allah, jauh dari zikrullah. Makanya jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, mulai hari itu pandangan mulai berpikir daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid berbeda 360 derajat. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia semua, tidak. Zuhud itu adalah menjalankan dunia sesuai dengan dia punya porsi. Dia kasih porsi, ini porsi lo jasad, ini porsi lo ruh. Kalau waktu makan dia memakan, makan betul. Ada bahkan riwayat salah seorang ulama besar bilang, kalau mau makan untuk supaya kita orang punya ibadah ini semangat, kalau mau makan jangan makan makanan yang tidak gagal. Kan kalau sufi yang lain bilang, kita orang cuma mau makan makanan yang, kan tradisi lo sufi kan begitu kan, makan nasi saja tidak pakai ikan, atau hanya puasa muti. Tapi ada ulama yang bilang, kalau mau makan, makan makanan yang enak, makan makanan yang paling bagus. Untuk apa? Menambah kekuatan kita, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zuhud itu adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Waktu mau sambayang subuh, jangan lagi kita putar-putar di blog.
As-salatu khairum minan naum. Yang kita orang membekeng saat itu apa? Ketika ada pendengar kalimat itu, wow, ada tidur gagak. Mana bantal yang satu lagi muka prop akan talinya yang satu. Jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah melalui kisah inspiratif daripada Buhlul ini menjadikan kita orang-orang yang dapat betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan daripada mursyid-mursyid kita, kasih mangkilat kamari ulang ini hati. Kasih mangkilat kamari ulang ini hati yang setalal-talal dengan dia punya abu. Kan kalbu itu, qallaba yuqallibu itu dia punya arti tidak beraturan. Tidak beraturan, dia punya model terbolak-balik. Ini hati tidak orang stabil. Kadang dia beriman, kadang paling menurun dia punya voltase. Makanya jaga terus itu hati. Begitu membuat salah jamaah, langsung minta maaf, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti soalnya sekali itu kesalahan baru minta ampun. Langsung minta ampun kepada Allah, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah bikin dosa. Semua kita orang pernah bikin dosa. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah orang yang mau menyadari kesalahannya dan betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pengampun dari semua dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an fi qalbi amalan maqbulan wa wasi'an rizqan tayyiban fatub alaina tawbatan nasuha fatub alaina tawbatan nasuha. Astaghfirullah ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا بيننا وبين خلقك. اللهم يا الله ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله لنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته
ولا عدوا إلا خذلته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهيلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيها ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.